Assalamualaikum, selamat datang kembali di Rahmania Bercerita bersama saya, Rahmania Santoso. Hari ini kita akan bercerita tentang Rufaidah binti Sa'ad Al-Ansori, seorang perawat pertama di zaman Rasulullah. Beliau adalah Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslamiyah, seorang muslimah dari golongan Bani Aslam, bermarga dari suku Khazraj di Madinah. Dia lahir dan bertumbuh di Yastrib, Madinah. Selain itu, dia juga merupakan seorang kelompok muslim pertama dari Bani Aslam. Rufaidah juga merupakan orang pertama yang melakukan pengobatan dan perawatan kepada para sahabat yang terluka di medan perang. Namanya memang belum banyak dikenal, namun siapa yang sangka bahwa tokoh perawat Islam pertama adalah seorang perempuan. Rufaidah binti Sa'ad Al-Ansori atau Rufaidah Al-Aslamiyah merupakan seorang perawat profesional yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Rufaidah membantu ayahnya yang merupakan seorang dokter dalam memberikan pelayanan dan pengobatan kepada para mujahid Islam dalam Perang Khandaq, Perang Badar dan juga Perang Khaybar yang ada di barisan belakang Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, banyak wanita muslim yang menyediakan perbekalan dan juga perawatan kepada yang terluka di medan perang. Menurut Profesor Omar Hasan Kasule dalam konferensi paper presented at the Third International Nursing Conference, Empowerment and Health and Agenda for Nurses in the 21st Century yang diselenggarakan di Brunei Darussalam menyatakan bahwa Rufaidah adalah perawat profesional pertama di masa sejarah Islam, jauh sebelum masa Florence Nightingale yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern. Wanita yang bekerja sama bersama Rufaidah diantaranya adalah Ummu Amarah, Aminah, Ummu Aiman, Safiyat, Ummu Sulaiman, dan juga Hindun. Mereka tidak hanya memberikan pelayanan fisik saja, lebih dari itu mereka juga memberikan dukungan sosial loh. Rufaidah menyiapkan waktu, pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan kesehatan. Dia juga merupakan penyokong advokasi pencegahan penyakit dan menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan. Dalam buku Rufaidah Awalu Mumaridah fi al-Islam karya Ahmad Syauqi Al-Fanjari, dia juga tertulis sebagai perawat pertama dalam Islam, perempuan muslim pertama yang berkonsentrasi terhadap pekerjaan para medik. Dan dia juga yang mendirikan sejenis tenda pengobatan di samping Masjid Nabawi kala itu. Dengan demikian, obsesinya untuk berjihad dalam bidang kesehatan semakin kuat. Bahkan, ketika masa perang datang, dia mampu menghimpun dan mengorganisasi banyak perempuan muslimah untuk menjadi pelayan pengobatan saat perang seperti di Perang Badar, Khaybar, dan juga Khandaq, dan juga perang lainnya. Sementara itu, saat Perang Khandaq terjadi, Rufaidah sempat mendirikan tenda di tengah medan perang. Tenda yang ia dirikan mendapat perhatian dari Rasulullah hingga sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz yang kala itu terluka akibat perang dipindahkan ke tenda Rufaidah agar segera mendapatkan pengobatan. Dan sejak saat itulah, di kalangan kaum muslimin, tempat tersebut menjadi terkenal dengan nama Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah. Dengan hal-hal tersebut, tak salah jika Rufaidah menjadi inspirasi bagi segenap perawat dan dokter. Para penulis sejarah mengenalnya dan memberi gelar Mumaridah al-Islam al-Ula atau perawat pertama wanita dalam sejarah Islam. Adapun selain menjadi perawat, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Rufaidah juga memberikan pelayanan kepada orang yang kehilangan, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan juga orang-orang tidak mampu. Karena pada zaman Rasulullah, beliau menganjurkan kepada segenap muslim untuk tolong-menolong kepada sesama, serta mengasuh anak yatim piatu. Karena kiprah tersebut, Rufaidah sangatlah pantas menjadi cerminan bagi seluruh perawat di dunia hingga hari ini. Menolong orang dengan segenap tenaga dan bertindak secara profesional. Bahkan, namanya diabadikan dalam bentuk penghargaan di Medical University of Bahrain, Rufaidah Al-Aslamiyah Prize in Nursing. Gimana Rahmania? Udah siap jadi the next Rufaidah? Sampai ketemu lagi di Rahmania Bercerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.